Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, coba lihat di bawah ada selawat. Kita baca sampai wassalam saja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita diajar secara simbolis cara menyembelih ayam. Bagusnya kita beli ayam, kita sembelih di sini, kemudian kita goreng. Nah, cuman ayamnya tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah wa man ittara ghayra wajin wala adin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya diharamkan kepada kamu bangkai, kecuali bangkai belalang dengan bangkai ikan, itu boleh dimakan. Bangkai tak boleh dimakan, kemudian darah tak boleh dimakan, kecuali sedikit darah yang lengket kepada daging ayam, itu tak masalah. Kemudian walah khinzir, daging babi tak boleh dimakan. Anak babi, daging babi, minyak babi, bulu babi, tulang babi, kuku babi tak boleh dipakai. Kalau gelas, nanti Anda hati-hati, kalau ada gelas dari unsur babi tak boleh dipakai. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, apa yang ditahlil, dipuja, dipuji, disembelih ayam tapi tujuannya bukan untuk Allah, tak boleh. Mana contoh daging ayam disembelih bismillahirrahmanirrahim, pakai bismillah, tapi bukan untuk Allah, tapi untuk setan. Namanya di kampung awak apa nama itu? Tumbal. Tumbal. Katanya untuk setan penghuni situ. Itu namanya tumbal. Jadi apa yang disembelih tapi bukan untuk Allah, tidak boleh. Makanya daging korban itu disembelih untuk Allah. Siapa yang menerima daging? Yang menerima daging yang mewakili Allah. Siapa yang mewakili Allah? Orang miskin. Daging korban itu diberikan kepada orang miskin. Faman ittara ghayra bagin wala adin fala isma alaih. Kalau orang yang sedang kepepet, kalau tidak makan daging kucing, mati ya, maka boleh memakan daging kucing. Konon cerita di Suriah itu dulu ada peperangan, tidak ada yang akan dimakan, terpaksa kucing yang disembelih. Karena tidak ada yang dimakan, maka itu dibolehkan. Kemudian Muhammad alaikum al-maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Haram makan bangkai, darah dan daging babi
wa ma uhillah li ghairillah, dan apa yang disembeli bukan untuk Allah, sebagaimana ayat yang di atas. Kemudian hewan yang wal munkhaniqah, tercekik, hewan yang tercekik. Kemudian wal mauqudhah, hewan yang tercekik, dan hewan yang jatuh, wal mutaraddiyah, yang kena aniaya, wal natihah, dan yang kena panah. Makanya Buya, kalau ada ayam ditabrak mobil, kalau bagi Buya tidak boleh lagi disembelih. Sebagian orang kampung disembelihnya ayam yang sudah gini-gini itu disembelih dimakan. Bagi Buya tak boleh lagi. Apa sebab? Karena ayam itu sudah dieksekusi oleh hukum alam, ditabrak, jatuh, tercekik, kena panah, atau dipalu, ditokok. Ini intinya. Makanya kalau ada ayam di kampung awak dilantak di Honda, dilago di Honda, kepekepan bodeko, bagi Buya tidak boleh lagi disembelih karena sudah dieksekusi, sudah separuh mati, tidak boleh. Tapi uang kampung awak, orang kampung kita itu biasanya disembelih, bagi Buya tak boleh. Kemudian wama akalas subuh, hewan yang dimakan oleh binatang buas, tidak boleh. Bangkai hewan yang sudah dimakan oleh binatang buas atau ditangkap oleh binatang buas seperti anjing atau jenis yang lain tak boleh. Illa ma zakkaitum, kecuali apa yang kamu sembelih, itu yang boleh dimakan. Wa ma dzubiha 'alal nusuk, itu juga enggak boleh. Hewan yang disembelih untuk berhala, yang tadi itu untuk berhala tidak boleh. Yang diperuntukkan untuk berhala tidak dibolehkan. Tapi kalau awak kita berbantai ayam, ya Allah, aku sembelih ayam ini supaya ibuku sehat dari sakitnya, bismillahirrahmanirrahim, dikasih sama anak yatim, itu dibolehkan. Tapi bukan korban, namanya sadaqah. Sadaqah. Bolehkah ayam dikorbankan? Ayam tidak ada ketentuannya untuk dikorbankan. Tapi boleh nggak ayam disembelih? Boleh, dibagikan sama orang fakir miskin, namanya sadaqah. Tidak korban, tidak ibadah mahdoh. Kemudian wa'an tastaqsimu bil azlam, dan juga apa yang kamu bagi-bagikan untuk undi-undian berhala tak boleh. Ayat ini gunanya untuk melihat benda-benda yang tak boleh dimakan. Ikan boleh dimakan, ayam, sapi, kerbau, unta, kibas. Di kampung awak namanya kambing birigi. Itu dibolehkan. Al-udhiyah, adapun korban, hadisu Jabir bin Abdillah. Jadi al-udhiyah itu hadisu Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Jadi hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Allah meridhokan keduanya, Jabir dan Abdullah. Nahana ma'a Rasulillah amal Hudaybiyati al-badana an sab'atin
wal baqarata an sab'atin. Kami melakukan korban, kata Jabir bin Abdullah bersama Rasulullah pada tahun Hudaybiyah. Satu onta 7 orang. Jadi satu onta boleh 7 orang. Wal baqarata satu sapi an sab'atin 7 orang. Onta dengan sapi boleh 7 orang. Satu kambing 1 orang. Satu kambing 1. Dalilnya mengkiaskan Ismail diganti kibas 1. Menggunakan kias. Kias itu mencontoh bahwa Ismail diganti 1 kambing. Maka dia tanya, 1 kambing untuk berapa orang korban? 1. Kalau sapi dengan onta boleh 7. Boleh 7. Sekarang untuk tambahan sedikit. Apa hukumnya melakukan korban di bulan haji? Hukumnya sunat muakkad. Apa? Sunnatun muakkadatun. Umirtu, kata Nabi, bin nahri. Saya, kata Nabi, diperintahkan untuk berkorban. Wa sunnatun alaikum, dan sunat buat kamu. Bagi Nabi, berkorban itu hukumnya wajib. Bagi umat hukumnya sunat. Bagi umat hukumnya sunat. Ini teks, coba kita simak baik-baik. Tujuan kita melakukan talaki ini di samping menambah wawasan, kemudian membudayakan membaca kitab. Tuktabadu kaifiyatu dzabhi, diambil perhitungan dalam tata cara menyembelih dalam Islam. Ada aturan yang sudah ditentukan dalam Islam dalam penyembelihan hewan. Ala majmu'atin minal khatawat, dibolehkan melakukan sebuah teori dalam penyembelihan dalam Islam ala majmu'atin, atas beberapa kelompok, minal khatawat, dari beberapa langkah-langkahnya bagaimana, wal adabi as-syar'iyyati, dan beberapa adab yang disyariatkan, allati tadammanat al-haywan, ada beberapa adab yang disyariatkan yang mengandung rahmat kepada hewan, wa sihhati tazkiyati, dan untuk sahnya penyembelihan, atau untuk lebih sahnya kesucian penyembelihan. Jadi ada beberapa langkah yang harus dipegang yang berhubungan dengan etika-etika dalam penyembelihan hewan dan adanya keabsahan kesucian hewan. Ilaika al-khatawatu al-asasiyah lidzabhi as-sahihi, maka saya paparkan kepada Anda, katanya, saya paparkan kepada Anda langkah-langkah dasar untuk menyembelih yang sahih, yang benar. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam penyembelihan. 1. Al-istiqdad wal adab, mempersiapkan dan menjaga etika qabla zabhi, sebelum menyembelih. 1. Syahzu as-sikin, mengasah pisau. Pisau itu biasa. Syahzu as-sikin, yajibu at-ta'akkudu min an-sikina haddatun jiddan li'irahati zabiha
wa tajannubi ta'dzibiha. Wajib memastikan bahwa pisau itu sudah tajam, tajam, li'iroha, untuk memberikan kesenangan kepada hewan. Jangan digergaji. Hewan itu tak boleh digergaji. Tak boleh. Jadi sip satu kali aja untuk memberikan roha. Hewan itu cepat matinya. Jadi disebutkan memberikan kesenangan kepada hewan. Jadi hewan itu kalau disembelih pakai nama Allah, dia senang hatinya. Dia tahu apa yang kita baca. Wa tajannub, menjauhkan ta'dzibiha, menjauhkan azab kepada hewan. Dulu Nabi membuat masjid di Madinah itu, tanah itu diwakafkan oleh masyarakat Madinah. Berlomba-lomba mengasih tanah sama Nabi. Bingung Nabi, tanah siapa yang akan diambil? Apa yang dilakukan Nabi? Dipukulnya ontanya, hai onta, berjalanlah engkau di tanah-tanah itu, di mana engkau berhenti, maka tanah itulah yang aku jadikan masjid. Berjalan onta. Jadi hewan itu tahu dia apa yang kita baca, apa yang kita sebut. Kemudian al-ihsan lil hayawan, melakukan perilaku yang baik kepada hewan. Dipegang dia dengan lemah lembut, diangkat dia, jangan dicekik. Ni mumpung akan mati dicekik ayam itu kan, anda mulia. Dan kalau dicekik, dicokik. Ayam itu dicokik tak boleh. Yustahab sukul hayawan ilal masbah birikin, dianjurkan, disunatkan, menghalau, membimbing. Buya kan sering survei ke lapangan melihat orang-orang bantai ayam itu. Kata penjual ayam itu, Pak, kalau pembeli ayam itu orang nakal, orang jahat, ayam itu menggelepar-gelepar, menangkuk saja payah dia. Jadi tanda-tanda itu ada. Itu makanya orang kalau menyembelih hewan korban, kadang-kadang menyumbangkan hewan itu payah. Itu tanda yang berkorban itu ada perilaku aneh, luar biasa. Kita dianjurkan menghalau hewan itu ke tempat penyembelihan dengan lembut, dengan sopan santun. Wa adamu izhar sikin lahu au zabahahu amama hayawanat ukhra. Tidak boleh memperagakan, melihatkan pisau kepada hewan. Ayam tampak jangkauan. Kan sepele kan? Jangan biasa pisau kepada ayam tu. Tidak boleh. Apalagi dilihatkan. Jadi hewan tu tahu salah itu. Dibawa ayam tu, dikasih makan. Biasa pisau tidak boleh. Lucu ya. Kadang-kadang awak bersahabat dengan ayam. Al-zabahahu amama hayawan al-ukhra. Tidak boleh menyembelih hewan di depan kawannya. Tidak boleh. Lihatlah orang-orang menjual ayam itu, pasti jauh dia. Jadi hewan itu canggih, kumisnya canggih, kumis semut saja. Semut tahu kan? Semut itu konon cerita menurut ahli hewan, bisa dia memantau bau gula sejauh 40 kilo. Makanya tidak boleh menyembelih hewan di dekat temannya. Kemudian istiqbal kiblati, menghadap kiblat.
yusannu tawjihul hayawan nahwal kiblati inda zabhi. Disunatkan mentawjih, mengarahkan, menghadapkan hewan nahwa ke arah posisi al-kiblati indal zabhi, kepada kiblat. Jadi sebetulnya Anda kalau ingin matinya husnul khotimah, ingat yang dia sampaikan, kalau awak ingin meninggal husnul khotimah, maka selalu dihadapkan posisi badan ke Ka'bah. Sedang duduk, sedang makan, sedang tidur, sedang istirahat. Makanya Buya dulu waktu di Mekah duduk. Jadi kaki ini Buya gini kan menghadap Ka'bah. Datang orang, wah katanya, jangan kaki dihadapkan ke Ka'bah. Jadi orang Arab itu, Ka'bah itu bukan hanya sekedar menghadapkan badan ketika sholat. Seluruh posisi badan dihadapkan kepada Ka'bah. Membikin rumah, membikin kamar, posisi tempat duduk. Cuman payahnya kita tidak memiliki tanah lahan. Jadi kadang-kadang rumah itu miring dia, tidak pas posisi Ka'bah. Buya ulangi, Anda kalau ingin mati husnul khotimah, maka dikomitmenkan selalu menghadapkan badan kepada Ka'bah. Itu makanya orang tidak boleh buang pipis menghadap Ka'bah, tidak boleh pula membelakangi, tidak boleh buang air besar menghadap Ka'bah, apalagi membelakangi. Jadi semua petunjuk ini ada hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutkan, thariqah wada'i az-zabihah, cara meletakkan hewan yang disembelih, al-ghanamu wal baqar. Jadi lembu dengan sapi, bagaimana posisi dia disembelih? Tusbahu mudji'ah, disembelih dalam posisi dibaringkan. Jadi ayam itu dia tidak memalingkan, tetapi dia cekik. Leher itu begini. Jadi leher itu begini kan, padahal itu salah. Yang betulnya dibaringkan. Jadi tusbahu mudji'ah ala janibiha al-aisar, dimiringkan ala janibiha al-aisar, ke sebelah posisi kirinya hewan. Jadi kalau hewan begini dia, begini, ma'a wada'i al-qadami ala subhati unukiha, di samping meletakkan kaki hewan atau kaki ayam ala subha, di posisi sayap kepak, ya, bagian kudu. Jadi kaki ayam itu dengan kapaknya ditaruh ke bagian kudu. Gini, ini ayam tak ada, dilipat kaki dengan kepaknya ke bagian kudu. Jadi kaki ayam dengan kepaknya, sayapnya diposisikan ke bagian kudu sini belakang. Janibal unuki, di posisi tulang punggung. Ini tulang punggung, ini bagian sini. Litamakkun, untuk kokoh, kuat. Amaliyatu dzabhi, proses penyembelihan, al-fi'lu syar'i, secara perbuatan syar'i. Satu, at-tasmiyah, membaca bismillah. Membaca bismillah. Yajibu qaulun, wajib menyebut bismillah. Kalau lengkap boleh juga. Buya, lembu dia yang tino beli ayam dibolehkan,
tapi lebih afdol yang laki-laki. Perempuan tidak layak menjadi imam, dibolehkan menyembelih ayam. Cuman saran Buya, kecuali ketika haid. Kalau bisa ketika haid jangan menyembelih ayam. Ia kan tidak suci. Kemudian berikutnya, boleh juga menambah wallahu akbar qabla badai mubasharatan. Boleh juga menyebut Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar, langsung lanjut. Makanul qat'i, posisi yang akan dipotong ayat, yakunu zabhu bil halqi biqad'i arba'a, yakunu zabhu bil halqi biqad'i arba'a ajza. Tempat pemotongan bagian halqi, wah ini namanya pemotongan, ada 4 posisi. Litahqiqil kamal, untuk mencapai kesempurnaan penyembelihan. 1. Al-hurqum majra an-nafsi, ada namanya hurqum, tahu nafas, majra an-nafs. Yang kedua, al-mari'u majra at-ta'am, tempat makan. Kalau awak makan permen, makan lotek, situ dia. Jadi sudah 2 uratnya, urat pernapasan, urat makanan. 1 urat hukum, yang kedua urat makanan mari atau mari'u. Yang ketiga al-wadajan, itu iqam al-gharizan al-muhiton bil unuq alladzani yajri fihima ad-dam. Ada 2 urat kecil di belakang 2 urat tadi. Kalau digambar yang Buya bikin di bawah itu nampak itu. Ada urat mari, itu nampak digambar panah. Mari di atas, hukum posisinya. Kemudian ada urat al-wadajan kecil. Jadi ada 3 urat yang mesti diputuskan. 1 namanya hukum, tempat pernapasan. Itu dia. Yang kedua namanya hukum, kedua al-mari, yang ketiga al-wadajan. 3 wajib putus. Kemudian syarat yang menyembelih, potong ke bawah, ayakuna adzabih akilan, mesti sudah dewasa, mumayyizan wa musliman, berakal, mumayyiz, muslim, tidak boleh anak-anak. Jadi anak-anak tidak boleh memotong hewan. Boleh doanya begini, bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin wa min saya, bilang boleh mengambil tawassul. Kalau tidak pakai itu tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim, bismillah, Allahu akbar. Wa la ta'kulu mimma lam yuhdar ismullah, jangan kamu makan apa yang tidak menyebut nama Allah. Menyebut itu ada 2. 1 berbunyi taswik, yang kedua harokah, mulut bergerak. Maka kalau Anda membeli ayam di tempat penjualan, kalau tidak berbunyi, kalau tidak mulutnya bergerak, maka ayam yang disembelih tidak sah. Paling tidaknya bismillah, mulut bergerak. Kalau diam aja dia tak boleh, tidak sah. Paham? Jadi pegang. Pegang ini,
Ini ekor kaki ayam dengan kepaknya dibalut, dia megang sini, sebelah kiri. Paham? Dua belah. Okey. Pisau dari bawah. Pisau dari kalau memang bisa dari atas tak apa-apa, tapi biasanya orang dari bawah. Bismillah, Allahu Akbar. Gini. Paham? Tapi jangan tidak boleh. Kalau bisa satu kali Bismillahi Allahu Akbar. Sip. Paham itu? Okey, silakan dulu.